Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Nila Permatasari. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah tentang rancangan pembelajaran matematika, yang mana di sini terdiri atas beberapa materi. Yang pertama yaitu rincian minggu efektif, yang kedua yaitu program tahunan, yang ketiga yaitu program semester, yang keempat yaitu KKM atau yang disebut dengan kriteria kemampuan maksimal, yang kelima yaitu KI atau kompetensi inti, dan KD atau kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu silabus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu minggu efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kalender akademik, yang mana kalender akademik ini adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, yang mana mencakup minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, di mana permulaan untuk tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Di sini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam kalender pendidikan atau kalender akademik. Yang pertama yaitu permulaan waktu pelajaran, yang kedua yaitu pengaturan waktu pelajaran, yang ketiga yaitu pengaturan waktu libur. Yang keempat yaitu kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun sehingga harus diganti selama setiap tahunnya. Yang kedua yaitu penyusunan kalender akademiknya, yang mana dalam penyusunan kalender akademik atau pendidikan terdapat beberapa aspek penting. 1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya. Kedua, minggu efektif. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif. Keempat, waktu libur. Kelima, waktu libur dapat dibentuk beberapa jeda seperti setengah semester atau antar semesternya. Keenam, libur jeda setengah semester. Ketujuh, sekolah atau madrasahnya. 8 yaitu bagi sekolah atau madrasah yang memerlukan kegiatan khusus. Yang 9 yaitu hari libur umum atau hari libur nasionalnya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kalender pendidikan yaitu melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, menentukan minggu efektif. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Keempat, yaitu menentukan periode efektif dan pembelajaran dalam pertimbangan hari-hari yang akan tersita. Yang kelima yaitu menentukan bobot dan alokasi hari-hari pelajaran efektif. Yang keenam yaitu merangkap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Nah, fungsi dari kalender akademik ini yaitu pertama, mendorong aktivitas dan efisien proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur. Yang ketiga yaitu pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Keempat, itu pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta silabus dan RPP. Selanjutnya yaitu alokasi waktu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kalender akademik, yaitu minggu efektif belajar. Kedua, jeda tengah semester. Ketiga, jeda antar semester. Keempat, libur akhir tahun pelajaran. Kelima, alokasi waktu. Yang keenam, hari libur keagamaan. Ketujuh, hari libur umum atau hari libur nasional. Kedelapan, hari libur khusus. Yang ke-10 itu kegiatan khusus sekolah lainnya. Cara membaca kalender akademik itu dengan kita perhatikan awal masuknya. Jika di sana mula masuknya tanggal 12, maka dihitung dari tanggal 12 itu sampai akhir Desember itu 1 semester. Selanjutnya yaitu tentang rincian minggu efektif, yang mana
Rincian minggu efektif atau rincian minggu efektif ini artinya hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran yang berlangsung. Minggu efektif ini diperhitungkan dari hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolahnya. Nah, manfaat dari rincian minggu efektif ini pada setiap pembelajaran matematika adalah untuk mengetahui hari dan minggu efektif dan tidak efektifnya. Kedua, itu pedoman bagi pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pelajaran. Ketiga, sebagai bahan acuan. Keempat, menggunakan bagi para peserta didik dan pengajar dalam menyusun dan RPP. Kelima, meningkat efektivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam minggu efektif. Pertama itu identitas mata pelajaran, kedua itu perhitungan alokasi waktu, yang mana dalam perhitungan alokasi waktu ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu jumlah bulan dalam setiap semester, kedua itu jumlah minggu dalam setiap bulan, ketiga jumlah minggu dalam tiap semester, keempat itu jumlah minggu tidak efektif dalam setiap semester, kelima jumlah minggu efektif dalam setiap semester, keenam jam pelajaran tiap minggunya, yang ketujuh itu jumlah jam pelajaran efektifnya. Selanjutnya itu fakta-fakta yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektifnya. Tujuan yang perlu diperhatikan atau yang diinginkan untuk mengkoordinasi aktivitas belajar dan layanan pendukungnya. Yang kedua itu program dan layanannya. Ketiga tenaga manusianya. Keempat keuangan. Kelima bangunan fisik. Keenam struktur organisasi. Ketujuh kontekstualnya. Selanjutnya, contoh dari rincian minggu efektif. Nah, di sini kita bisa menghitung rincian minggu efektif ini dengan menggunakan kalender akademik. Yang mana di sini saya telah menampilkan kalender akademiknya dari bulan Juli sampai dari Juni. Karena ini adalah 1 tahun pelajaran atau 1 semester pelajaran. Yang mana dalam awal pembelajaran yaitu pada tanggal 12. Di sini tanggal 12 ini udah awal pelajaran, maka minggu efektif itu dihitung dari pertama yaitu minggu pada bulannya. Nah, di sini ada minggu 1 2 3 minggu di bulan Juli, ada 1 2 3 4 di bulan Agustus karena tanggal 30 31 ini tidak termasuk hari efektif karena 2 yang ada pada bulan ini maka tidak dihitung, maka Agustus itu terdapat 4 minggu dan September ada 1 2 3 4 5 minggu, Oktober ada 1 2 3 4 minggu dan November ada 1 2 3 4 minggu juga, dan terakhir ada Desember yang mana ada 1 2 3 4 5 minggu. Nah, cara menghitungnya yaitu jumlah efektif dalam minggu itu, kalau dalam 1 minggu itu jika 3 harinya masuk ke dalam minggu efektif, kalau 2 kita masuk ke bulan selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu program tahunan. Yang pertama yaitu pengertian program tahunan, yang mana program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar dari kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Nah, di mana penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswanya. Dalam program perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan ini. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasarnya.
Pada program tahunan ini merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelasnya yang berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan diperkembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Ini seperti program semester, program mingguan, dan program harian serta pembuatan silabus dan sistem penilaian pada komponen program tahunan yang meliputi identifikasi dan standar kompetisinya. Tujuan dari penyusunan program tahunan ini yaitu untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendiskusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasanya yang mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan, agar memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum pokok pembahasan atau pada target pokok pembahasan per bulannya. Selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Adapun komponen yang harus ada dalam menyusun program tahunan yaitu pertama identitas yang mana meliputi yaitu mata pelajaran, kedua kelas, ketiga tahun pelajaran. Selanjutnya yaitu format yang mana yang meliputi semesternya, standar kompetisinya, kompetisi intinya, materi pokoknya, dan alokasi waktunya. Selanjutnya itu faktor-faktor yang diperhatikan saat menyusun program semester. Yaitu pertama kurikulum. Kurikulum di sini yaitu dalam perencanaan program tahunan ini, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum yang berkaitan dengan tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai adalah satu program studi. Yang kedua itu kondisi sekolahnya. Perencanaan program tahun ini juga perlu memperhatikan keadaan sekolahnya, terutama tersedianya sarana dan prasarana dan alat bantu pelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Yang ketiga itu kemampuan dan perkembangan siswanya. Dalam penyusunan atau merencanakan program pengajaran tahunan ini, komponen siswa juga perlu menjadi pusat perhatian oleh gurunya, agar nanti dalam penetapan alokasi waktunya dalam satu tahun dapat dialokasikan dengan efektif dan mengikuti perkembangan siswa. Yang keempat yaitu keadaan gurunya. Nah, di sini keadaan guru dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menyusun program tahunan ini, karena guru ini hanya dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya. Artinya, sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam hal pendidikannya. Nah, di sini program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan yaitu standar kompetisinya dan kompetisi dasarnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu program tahunan, dan saya akan menampilkan contoh dari program tahunan. Yang pertama itu ada identitasnya, yaitu ada satuan pendidikan yang mana saya mengambil itu Sekolah MSN 4 Solo, mata pelajaran Matematika kelas 7, tahun pelajaran itu 2021-2022, yang dimana ada identitasnya itu semester 1, kompetisi intinya yang mana di sini ada 3, itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait
pada pelajaran, yang mana kompetensi dasarnya 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, di sini ada langsung aja ke 4.1 yang mana yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, 3.1 ini untuk keterampilan, yang keempat ini adalah untuk kemampuannya. Di sini selanjutnya itu kolom tanda materi pokok, dan di materi pokok yaitu materi yang akan diajar yaitu bilangan bulat dan pecahan. Nah, alokasi waktu yaitu 5 JP. Nah, 5 JP di sini yaitu dalam satu pertemuan itu ada 5 jam pelajaran dalam satu minggu. Di sini maka alokasi waktunya 5 pelajaran atau 5 jam pelajaran. Yang ketiga itu tentang materi program semester. Yang pertama, saya akan membahas pengertian program semester. Nah, di sini menurut KBBI, program semester adalah program dalam sistem perkuliahan atau persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studinya. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk pengelolaan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang perlu penilaian keberhasilan. Nah, dalam program semester ini dipakai dalam satuan waktu kecil yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan, yang mana masing-masing program semester yang sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan yang berdiri sendiri pada setiap akhir semester genap, dan bahan sebagai program semester yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan dan dapat mengambil program tersebut yang sudah dapat ditentukan lulus atau tidak lulusnya. Nah, program semester ini berisikan tentang garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai oleh dalam satu semester. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam menyusun program semester. Yang pertama, identitas, yang mana dalam identitas ini terdiri atas beberapa bagian yaitu satuan pendidikannya, yang kedua mata pelajarannya, yang ketiga kelas, yang keempat yaitu semester, yang kelima tahun pelajarannya. Selanjutnya yang kedua yang ada dalam program semester ini yaitu format isian, yang mana materi, submateri, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggunya. Nah, pada format semester bahwa program ini pada dasarnya sebagai penjabaran dari program tahunan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, cara pengisian program semester ini yaitu sebagai tentukan standar kompetensinya atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua itu lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran. Yang ketiga yaitu tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses KD itu akan dilaksanakan. Nah, yang mana langkah-langkah dari penyusunan program semester ini yaitu pertama, masukkan KD atau kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua itu menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajarannya. Yang ketiga itu mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulannya. Nah, alokasi waktu ini sama seperti kita letakkan pada program tahunan. Nah, hal yang perlu perhatikan dalam alokasi waktu ini, yang pertama itu banyaknya pekan dalam setiap bulan yang mana telah kita pelajari dalam minggu efektif. Yang kedua, jumlah pekan efektif per bulannya, mana pekan efektif ini telah kita pelajari pada materi pertama. Yang ketiga yaitu jumlah pekan tidak efektifnya. Jumlah pekan tidak efektif ini kita telah pelajarinya di materi pertama. Yang keempat itu total pekan. Nah, di sini kita akan menjumlahkan pekan efektif dan tidak efektifnya per tahun yang telah kita laksanakan pada materi pertama. Nah,
Kedua itu hitung alokasi waktu per semesternya. Karena ini program semester, maka kita harus menghitung waktu per semesternya. Yang ketiga itu menentukan jumlah jam efektif per semesternya. Karena ini program semester, kita perlu memperhatikannya dalam per semester. Distribusi alokasi waktunya. Yang keempat itu membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Misalnya hari ini kita tidak masuk karena ada libur, maka dari itu kita akan membuat tanda di sana bahwa libur semester atau libur agama atau libur umum lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang fakta-fakta yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang pertama itu kurikulum, yang mana dalam perencanaan atau penyusunan suatu program pelajaran, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum. Karena pada kurikulum yang berhubungan dengan standar kompetensi dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua itu kondisi sekolah. Nah, kondisi sekolah di sana itu perencanaan program pengajaran juga perlu memperhatikan kondisi sekolahnya, sama dengan faktor yang perlu diperhatikan pada program tahunan. Yang ketiga itu kemampuan dan perkembangan siswanya. Dalam penyusunan atau merencanakan program semester ini, pengajar harus tahu komponen dari siswa yang perlu diperhatikan, yang mana siswa guru dapat melihat kemampuan dan perkembangan dari siswa tersebut. Keempat itu keadaan gurunya. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu, karena hal ini mungkin sudah dituntut untuk menjadi kemampuannya dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pendidikan dan pengajarannya. Nah, maka dari itu adalah faktor-faktor dari program semester. Selanjutnya itu manfaat dari program semester ini. Manfaat dari program semester ini yang pertama itu mempermudah seorang guru dalam proses pelajaran selama satu semester itu. Dan kedua itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga itu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun muridnya. Yang kelima itu sebagai alat ukur keefektifitasan suatu proses pelajaran. Yang keenam itu untuk bahan penyusunan data agar terjadinya keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biayanya. Selanjutnya yaitu contoh dari program semester. Di sini saya mengambil contoh program semester yang mana pertama itu identitasnya itu satuan pendidikan yaitu MTSN Tembok Kacang, yaitu mata pelajaran itu matematika, yang kelasnya atau semesternya yaitu kelas 7 semester 1 dan 2, tahun pelajarannya yaitu tahun ajaran 2021 dan 2022. Dan di sini nomornya itu ada 1, 2, mana komposisi dasarnya itu 3, 1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dengan pecahan biasa, campuran desimal dan persen. Nah, di alokasi waktunya di sini kita buat 3 JP dan 2 JP. Nah, di sini pada bulan Juli ini warna di sini udah ada bulannya yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November serta lengkap dengan minggu-minggunya. Pada bulan Juli itu ada 5 minggu, Agustus ada 4 minggu, September ada 4 minggu, Oktober ada 5 minggu, November ada 4 minggu, Desember ada 4 minggu. Nah, di sini warna pink ini masih libur. Yang dua ini warna hijau ambar ini belum libur. Yang ketiga itu jam efektifnya, ya hijau pekan ini jam efektifnya pada September ini kita buat karena ini libur maka libur, dan Desember ini pada warna kuning itu libur karena setelah siap melaksanakan ujian. Warna biru yaitu kelas meeting, warna oranye yaitu saat pengisian rapor, yang warna merah itu sudah libur semester.
Materi selanjutnya itu kriteria kemampuan minimal, yang mana pertama itu pengertian. Pengertian kriteria minimal ini yaitu prinsip penilaiannya menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik ini mencapai ketuntasannya, yang mana kriteria ketuntasan ini biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau dari angka 1 sampai 100. Nah, adapun beberapa pengertian KKM ini oleh beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Payetno, yang mana kriteria ketuntasan ini yaitu acuan untuk menetapkan seorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tentunya. Yang kedua itu menurut Kunandar, yang mana KKM atau kriteria ketuntasan minimal ini adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Yang kedua itu kompleksitas materinya, yaitu mengidentifikasi indikatornya sebagai penanda tercapainya kompetensi dasarnya. Ketiga itu kemampuan daya pendukungnya, yang mana kemampuan daya pendukung ini berorientasi pada sarana dan prasarana pelajaran dan sumber belajar yang dimiliki oleh satuan pendidikan. KKM ini ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai, sebab besar pun jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulusnya pembelajaran. Adapun fungsi dari kriteria ketuntasan minimal ini pertama yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didiknya. Yang kedua itu sebagai acuan bagi peserta didiknya. Ketiga itu dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat itu merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dan peserta didik. Yang kelima itu menurut target suatu pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran, satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama itu kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikatornya, yang mana kompetisi dasar mengukur standar kompetisinya. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya, maka semakin kecillah skor yang dipakainya, yang mana rentang nilai yang digunakan. Misalnya pada kompetisi nilai tinggi itu yang digunakan nilainya 50 sampai 64. Yang kedua itu kompleksitas sedang, yang mana pada sedang ini rentang nilainya itu 64 sampai 80. Yang ketiga itu kompleksitas rendah, yang mana kompleksitas ini rentang nilainya itu 81 sampai 100. Nah, adapun kompleksitas ini menilai tinggi apabila dalam mencapai kompetensinya diperlukan sebagai hal seperti ini, yaitu guru memahami kompetensi yang perlu dicapai, yang harus dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua itu guru itu harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Yang ketiga itu waktu yang dibutuhkan cukup lama karena perlu pengulangan atau latihan jika materi tersebut susah. Yang keempat itu penalaran kecermatan siswa yang sangat tinggi. Di sini kita bisa mengukur apakah siswa tersebut sudah memahami mata pelajaran tersebut. Yang kedua itu sumber daya dukungnya, yang mana sumber daya dukung adalah sumber daya yang dapat mendukung tercapainya kompetisi, meliputi sumber daya alam atau sarana-prasarana, sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kerja lainnya. Yang ketiga itu tingkat kemampuan atau intake rata-rata siswanya. Intake atau yang disebut dengan kemampuan rata siswa ini diambil dari nilai rata-rata hasil seleksi penilaian siswa baru atau yang berdasarkan nilai hasil ujian sebelumnya. Seperti kalau dia mau masuk SMP berarti kita ambil nilai ujian UD di SD. Kalau dia masuk SMA berarti nilai UD dari SMP. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM, yang mana yang pertama itu penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif, yang mana metode kualitatif ini dapat dilakukan melalui
profesional Goodmat oleh pendidik dengan pertimbangan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran itu di sekolahnya. Sedangkan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan tentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan oleh pada saat kita melakukan MGMP. Nah, yang kedua itu penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator yang memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake. Yang ketiga itu kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasarnya. Keempat itu kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM yang pada KD-nya yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima itu kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM sampai SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Keenam itu indikatornya merupakan acuan atau rujukan bagi pendidikan untuk membuat soal-soal ulangan, soal harian, soal UTS maupun soal UAS. Yang ketujuh itu setiap indikator atau kompetensi dasarnya dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimalnya. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan kriteria ketuntasan ini yaitu guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan pertimbangan 3 aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake-nya. Yang kedua itu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok yang guru mata pelajaran yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Yang ketiga itu KKM yang telah ditetapkan atau disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan yang berhubungan dengan sekolah. Yang keempat itu KKM yang dicantumkan dalam hal HB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didiknya. Selanjutnya itu contoh dari KKM. Di sini ada contoh kriteria ketuntasan minimum atau KKM, yaitu ada identitasnya itu satuan pendidiknya, ada mata pelajarannya, ada kelasnya, ada semesternya. Adapun ada kompetisi inti yang mana ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, di sini pada kolom pertama ada kompetisi dasar di mana kita ambil dari 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan, yang mana ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan desimal. Yang mana kolom kedua yaitu indikatornya, yang mana indikatornya pertama itu menjelaskan urutan pada bilangan bulat. Yang 3.2-nya itu mengurutkan bilangan bulat negatif, bilangan positif, bilangan bulat, bilangan biasa, bilangan campuran, desimal, dan persen. Nah, yang mana di sini kompleksitasnya kita ambil 75 karena menurut saya materi ini mudah dipahami oleh guru dan siswa juga. Nah, daya dukungnya di sini ada 70 karena yang perlu dipakai itu cuman LKS atau buku-buku yang perlu pada gurunya. Yang selanjutnya intake-nya itu tinggi karena materi ini sangat mudah untuk dipahami oleh siswa. Nah, di sini KKM untuk setiap indikatornya yaitu kita bisa mencari dengan 75 ditambah 70 tambah 83 yaitu tambahkan kompleksitas, daya dukung, dan intake-nya dapat KKM indikatornya yaitu 77. Selanjutnya itu menteri tentang KIKD. Pertama itu pengertian dari KIKD. Nah, di sini analisis KIKD wajib dipahami oleh setiap pendidik. Yang mana KI itu kompetensi inti dan KD itu adalah kompetensi dasar. Nah, analisis KIKD berbagai bagiannya menelaah bagian itu sendiri seperti hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi yang berguna untuk membuat perencanaan pelajaran yang benar. Analisis KIKD menjabarkan komponen SKL atau yang disebut dengan standar kompetensi lulusannya. KI itu kompetensi inti dan KD merupakan kompetensi dasar baik. Kompetensi dasar KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Selain itu aktivitas menjabarkan menjadi bagian-bagian yang telah lebih kecil seperti analisis
KI dan KD juga menjabarkan hubungan dan keterkaitan antar komponen yang dianalisis tersebut. Tujuan dari analisis KI dan KD ini adalah untuk titik awal perencanaan pembelajaran yang perlu dipahami kerangka berpikir terkait analisis KI KD ini agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema pencapaiannya. Pada standar kompetensi lulusan kurikulum tahun 2013 yang berangkat dari cita-cita dan impian penetapan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini ditetapkan bukan sekedar untuk update pengetahuan saja, tetapi untuk keterampilan juga. Pada kurikulum 2013 ini diterapkan untuk menyiapkan siswa agar lebih memiliki kompetensi baik sikapnya spiritual, sikap sosialnya, pengetahuan dan keterampilan agar nantinya unggul dalam persaingan global pada abad 2001 ini. Nah, keunggulan yang ditunjang dengan pengembangan keterampilan abad 21 seperti critical thinking, creative thinking, collaborative dan communication atau CEMPAN. Pada keunggulan ini sudah direncanakan atau dirancang dan dirumus dalam standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL. Nah, pada ranah operasi, pembentukan kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru pada seluruh mata pelajaran. Dalam konteks ini, materi pelajaran dan proses pembelajaran menjadi instrumen penting menuju tercapainya standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. Adapun selanjutnya materi tentang komponen-komponen dalam analisis SKI dan KD. Nah, pertama itu identitas mata pelajarannya. Identitas mata pelajaran meliputi satu pendidikannya, mata pelajarannya, kelasnya, programnya, dan tahun pelajarannya. Yang kedua itu standar kompetensi lulusnya atau SKL-nya. Nah, pada SKL ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegunaan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Jadi dapat dipahami bahwa dengan adanya standar kompetensi lulusan ini akan dapat disusun secara perencanaan kurikulum, mulai dari standar isi sampai standar pembiayaannya. Hal ini dikarenakan inti dari sebuah kurikulum adalah untuk mewujudkan atau mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu kompetensi inti, yang mana pada kurikulum 2013 atau SK dan KD tersebut diganti menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, pada kurikulum sebelumnya atau yang disebut dengan KTSP, istilah dari standar kompetensi SK dan kompetensi dasar itu KD yang merupakan arah dan landasan dalam pengembangan materi pelajarannya. Nah, pada kurikulum 2013 diganti menjadi KI dan KD, yang mana KI itu gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk satu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajarannya. Adapun untuk KI ini berfungsi sebagai unsur pengkonklusian kompetensi dasarnya. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait. Kompetensi sikap yang mencakup sikap spiritual, KI -1, sikap sosialnya itu KI 1-2, untuk pengetahuannya itu KI 3 dan untuk keterampilannya KI 4. Selanjutnya itu tentang kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti, yang mana kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kelima yaitu indikator, yang mana indikator atau bisa juga disebut indikator pencapaian kompetensi adalah
ukuran dari karakteristik atau ciri-ciri dari capaian kompetensi yang berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Keenam, materi pelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut National Center for Vocational Education Research (LT), ada 3 pengertian materi pembelajaran, yang mana pertama merupakan informasi, yang kedua segera bentuk bahan, yang ketiga itu perangkat substitusi. Selanjutnya komponennya itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berhubungan langsung dalam situasi edukatifnya. Yang kedelapan itu rencana penilaiannya. Dalam melakukan suatu kegiatan perlu suatu perencanaan agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitupun dalam kegiatan penilaian pelajaran ini yang menyangkut hasil belajar dari peserta didik. Perlunya perencanaan sebelumnya melakukan satu penilaian dari hasil belajarnya agar tujuan pembelajaran dapat berjalan dan tercapai sesuai yang telah diharapkan. Selanjutnya itu materi tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam KI dan KD. Dalam langkah pemetaan kompetensi yang telah dilakukan bertujuan untuk memudahkan guru dalam menentukan penilaian proses. Nah, adapun faktor-faktor menurut Abdul Majid, yang pertama itu membaca substitusi standar kompetensi lulusan SKL tahun 2013. Kedua, baca dan mengoperasikan dengan SKL tahun 2006 atau Kemendikmas tahun 2006. Tiga, membaca SKL dan KI mata pelajaran. Keempat, menyusun kompetensi dasar yang mengacu pada SKL dan KI. Kelima, menjabarkan lingkup materi berdasarkan pada kompetensi dasar. Keenam, menuliskan aktivitas belajar siswa untuk mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus. Yang tujuh, menentukan teknik dan instrumen penilaian. Kedelapan, lakukan hingga seluruh SKIKD mata pelajaran terrekomendasi. 9, diskusi atau memadukan hasil analisis dengan teman profesi. Selanjutnya itu analisis KD, KI dan KD. Di sini saya akan menampilkan contoh dari analisis KI dan KD. Pertama itu ada identitasnya, yang mana ada mata pelajaran yaitu matematika, satuan pendidikan yaitu MTS dan tembok kacang, kelasnya itu pastikan 7, semesternya itu ganjil dan genap. Tahun pelajaran itu 2020 atau 2021. Nah, di sini ada kondisi intinya, di mana di sini kondisi intinya diambil adalah KI 1.3 dan KI 1.4. Yang mana KI 1.3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan penelitian kunip. Nah, di kolomnya ada kondisi dasar pengetahuan dan keterampilan 3.1, 4.1 dan 3.2. Misalnya itu indikator pencapaian, di mana indikator ini terbagi beberapa bagian. Ada 3.11 yang mana menjelaskan urutan bilangan. Untuk selanjutnya itu materi pokok. Materi pokok di sini adalah materi pokok inti dari kompetensi dasar. Mana materi pokok yang pertama itu bilangan bulat dan pecahan, kedua membandingkan bilangan bulat dan pecahan, dan seterusnya. Materi selanjutnya atau materi terakhir adalah tentang silabus. Yang pertama itu pengertian silabus. Silabus sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru. Maka dari itu silabus ini memiliki tujuan yang diharapkan. Jadi otomatis setiap guru perlu menjadikan silabus ini sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajarannya. Nah, menurut Dr. M. Mulyasa, NPD, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
Silabus juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Fungsi dari silabus ini yaitu silabus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Yang ketiga itu hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pelajaran. Yang kedua itu komponen-komponen dalam menyusun silabus ini. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yang ada pada komponen-komponen silabus. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Nah, yang membuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikannya. Yang kedua, identitas sekolahnya. Identitas sekolah itu memuat nama satuan kelas dan pendidikannya. Yang ketiga itu kompetensi inti. Kompetensi inti atau yang disebut dengan KI sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah serta mata pelajarannya. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau berbagai program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar ini. Nah, kompetensi ini kerap berbentuk terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Yang keempat itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar sebagai satuan kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap serta keterampilan terkait mata pelajaran, dan muatan kompetensi dasar merupakan kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui berbagai pelajaran. Nah, selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensi sebagai satu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemampuan menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator mencapai kompetensi sendiri diantaranya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang mengabarkan ketercapaian dari kompetensi dasarnya. Indikator ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, juga dengan mengidentifikasi, menyimpulkan, mempraktikkan, menghitung, membedakan, menceritakan, mendeskripsikan, serta mendemonstrasikan. Nah, kelima yaitu materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam bukti-bukti yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensinya. Tujuh, pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, penilaian sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam menentukan berbagai pencapaian serta hasil belajar dari peserta didik tersebut. Yang kedelapan itu kegiatan pelajaran. Kegiatan pelajaran dalam satu pengembangan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Nah, selain itu juga terdapat berbagai model pembelajaran yang perlu kita lakukan pada saat kegiatan pelajaran ini. Yang ke-9 itu adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ke-10 itu sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak atau media elektronik, serta sumber belajar lainnya yang relevan untuk dijadikan sumber belajar. Selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus. Yang pertama yaitu ilmiah, yang artinya itu segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Yang kedua itu relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional maupun perkembangan fisiknya.
Yang ketiga itu fleksibilitas. Fleksibilitas mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Yang keempat itu kontinuitas, yaitu mengandung bahwa setiap program pelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam bentuk kompetensi dan kepribadian peserta didiknya. Kelima, efektivitas. Aktivitas dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang keenam adalah efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Ketujuh itu konsisten. Konsisten mengandung arti bahwa antar standar kompetensi dasar, indikator pokok, pengalaman pelajar, sistem belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didiknya. Kedelapan itu memadai. Memadai artinya di sini itu dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi, standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang disanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 9 itu menyeluruh. Artinya di sini komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, mana ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan silabus, yang pertama itu mengaji kompetensi inti KI dan kompetensi dasar itu KD. Hal yang harus diperhatikan dalam mengaji KI dan KD adalah sebagai berikut. Urutan KI dan KD ini sendiri berdasarkan kepada suatu hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materinya. Kedua itu keterkaitan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran tersebut. Kedua itu mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi satu materi pokok di sini pertama itu potensi dari peserta didiknya. Yang kedua itu referensi dengan suatu karakteristik daerah, intelektual, emosional, tingkat perkembangan fisiknya, sosial, serta visual dari peserta didik. Ketiga itu kebermanfaatan bagi para peserta didik. Apakah materi tersebut bermanfaat diketahui oleh peserta didik. Yang keempat itu struktur dari suatu keilmuan. Kelima, aktualitas serta kedalaman dan keluasan dari suatu materi pembelajaran tersebut. Keenam itu relevansi yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta tuntutan lingkungan pada saat itu. Yang ketujuh itu alokasi waktu. Berapakah waktu yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelajaran tersebut. Yang ketiga itu mengembangkan kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pengembangan kegiatan pelajaran ini yaitu kegiatan pelajaran disusun dengan tujuan memberi bantuan pada para pendidik, khususnya para guru. Yang kedua itu kegiatan pelajaran ini berisi rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai beragam kompetensi dasarnya. Yang ketiga itu penentuan berbagai urutan kegiatan pada pelajaran yang harus sesuai dengan hierarki. Yang keempat yaitu rumusan penyataan pada suatu kegiatan pelajaran minimal yang mengandung dua unsur penciri dan mencerminkan berbagai pengelolaan pengalaman belajar. Yang keempat itu rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, di sini indikator sebagai sebuah penanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai juga oleh perubahan perilaku dan dapat diukur di dalam mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, satuan pendidikan, mata pelajaran, potensi daerah, dan dirumuskan dalam suatu kata kerja personal yang terukur dan dapat diobservasi. Kelima itu menentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian kompetensi dasar para peserta didik dilakukan berdasarkan kepada indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penilaian ini juga dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan. Pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk. Atau penggunaan portofolio seperti penilaian diri. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian ini pertama itu penilaian diarahkan
untuk mengukur suatu pencapaian kompetisi. Yang kedua itu penilaian dengan acuan kriteria yang didasarkan pada apa yang dilakukan oleh para peserta didik. Yang ketiga itu sistem yang dilaksanakan oleh suatu sistem penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat itu hasil penilaian yang dianalisis untuk menentukan berbagai tindak lanjut. Yang kelima itu sistem penilaian juga harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang telah ditempuh oleh siswa dalam satu proses pembelajaran. Keenam itu menentukan alokasi waktunya. Penentukan alokasi waktu pada suatu kompetisi inti ini didasarkan kepada jumlah minggu efektif serta alokasi waktu yang dibutuhkan oleh pada setiap mata pelajaran per minggunya. Dengan demikian mempertimbangkan sejumlah keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan kompetisi dasar serta berbagai tingkat kepentingan kompetisi dasarnya. Nah, alokasi waktu ini yang harus dicantumkan pada suatu silabus ini diantaranya adalah pikiran waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menguasai berbagai kompetisi dasar para peserta didiknya. Yang ketujuh itu menentukan sumber belajarnya. Sumber belajar sebagai suatu rujukan objek dan bahan yang diperlukan atau yang digunakan untuk kegiatan pembelajarannya. Berupa sumber belajar itu berupa media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan fisik, lingkungan alam, sosial, dan budaya. Nah, penentuan sumber belajar ini juga didasarkan kepada standar kompetensi serta kompetensi dasar, juga materi pokok atau pembelajarannya. Selanjutnya silabus. Di sini saya akan menjabarkan contoh dari silabus. Yang pertama ada identitas sekolahnya, itu mana mata pelajarannya atau identitasnya. Pelajaran matematika satuan pendidikan yaitu Pesan Tema Kacang kelas 7 semester 1. Nah, tahun ajaran itu 2020 sampai 2022. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya telah terlihat yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan yang itu pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal serta persen. Nah, indikator di sini ada 4. Pertama itu menentukan urutan pada bilangan bulat, kedua itu menjelaskan urutan bilangan bulat, ketiga itu menentukan urutan bilangan bulat, keempat itu menjelaskan urutan bilangan bulat. Nah, pada kolom selanjutnya itu materi pelajaran. Di sini itu materi bilangan bulat dan pecahan. Kedua itu materi pembelajaran itu adanya membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, selanjutnya pada kolom selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah, di sini itu mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat. Misalnya pada zona pembagian waktu berdasarkan GMT, garis real time hasil pengukuran suhu dengan termometer dan kedalaman di bawah permukaan laut. Nah, selanjutnya itu sumber belajar. Di sini sumber belajar diambil ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku siswa, mata pelajaran Pendidikan Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga melalui internet. Nah, di sini ada penilaian. Nah, penilaian ini terdiri atas beberapa penilaian, yaitu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan atau tertulis, atau bisa dengan untuk kerja, atau keempat itu dengan penugasan, kelima itu dengan produk, yang keenam itu dengan portfolio. Nah, jika kita membuat silabus ini, jika penilaiannya itu ada portfolio, maka kita harus menampilkan portfolionya. Jika dengan produk, kita harus menampilkan produk pada penilaian ini. Nah, alokasi waktunya di sini misalnya kita 3.1 ini 10 jam pelajaran, maka dibuat 10 jam mata pelajaran pada saat kompetensi dasar, pada kompetensi dasar 3.1 ini. Sekian penampilan saya tentang penjelasan materi rancangan pelajaran matematika.